Selamat datang Pak Rohadi, Mbak Ratih Rintan. Iya, Pak. Nggih, sambil Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bapak. Nggih, Gimana sehat Bu Ratih? Iya, alhamdulillah sehat, Bapak. Eh, Pak Ratih, Sugeng Dawo, sehat Pak? Sehat walafiat, alhamdulillah. Sambil nyiapkan Bu Nggih. Ratih, sambil disiapkan yang mau dipaparkan, yang mau Iya. Saya share screen sekarang ya, Pak? belum nanti komplit. dulu. Belum. Nggih, nggih. Nanti saya antarkan dulu. Iya, Iya, siap, Bapak. nggih. Sambil menunggu Bapak Insinyur Agus dulu. Pak Bentar, Agus nggih. belum. Nggih. Tunggu sebentar. Yul. Oh, Oke, selamat siang Bapak Ibu yang saya banggakan. selamat siang Bapak. Bisa Bapak. maaf agak terlambat sedikit Iya. karena ada sesuatu hal. Ya, nggak Monggo apa-apa, silakan. Pak. Nggih. Untuk Pak Sudalma sudah bisa dimulai, nggih. Sudah siap. Nggih. Mbak Ratih Rintan, Bapak Rohadi sudah bisa dimulai. Iya, sudah, Nggih. Pak. Waktu kami persilahkan kepada Pak Sudalma. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sugeng Rawipun yang terhormat Bapak Insinyur Agus Trianto MSI. Beliau adalah PT Suara Ahli Utama pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga yang terhormat Bapak Rohadi selaku mentor dari Ibu Ratih, dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Ratih Rintan, peserta Dikat Lasar dari Boyolali, yang kali ini akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Hasil Belajar Peserta Didik kelas 4 di masa pandemi menggunakan metode quantum learning berbantu media video pembelajaran interaktif GSI Negeri 3 Ngelanji, mestinya Boyolali. Baik, sudah siap disiapkan Bu ya. Jadi nanti teknisnya peserta paparan dulu selama 10-15 menit. Kemudian setelah itu kami mohon statement penguatan dari mentor Bapak Rohadi, dan juga nanti statement komitmen untuk tetap mengawal peserta Bu Ratih dalam pelaksanaan rancangan. Dan setelah itu kami mohon masukan dari narasumber Bapak Insinyur Agus Trianto MSI untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi. Baik, untuk meningkat waktu, sudah siap Bu Ratih? Iya, Baik. sudah, Bapak. Kalau
sudah siap, monggo kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Sudalma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Agus Rianto MSI, yang saya hormati Bapak Rohadi SPDSD, yang saya hormati Bapak Dr. Sudalma SSI MSI. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratih Rintan Susandra, saya bertugas di SD Negeri 3 Ngelanji. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rancangan aktualisasi dan habituasi saya yang akan nantinya dilaksanakan selama 30 hari ke depan. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya Bapak. Oke. Apakah sudah tertampil Bapak? Ya. Ya, terima kasih. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya mengangkat judul Optimalisasi Hasil Belajar Peserta Didik kelas 4 di masa pandemi menggunakan metode Quantum Learning berbantu media video pembelajaran interaktif di SD Negeri 3 Ngelanji. Nah, sebelumnya saya melakukan identifikasi isu, di mana ada 5 isu, Bapak. Yang pertama yaitu belum optimalnya hasil belajar peserta didik selama pembelajaran masa pandemi COVID-19. Sumber isu dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Governance. Yang kedua, penyalahgunaan smartphone oleh siswa saat belajar dari rumah. Sumber isu dari pelayanan publik dan Whole of Governance. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sumber isu manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Governance. Yang keempat, selisih paham antara sekolah dengan wali murid terkait dengan kebijakan di sekolah. Sumber isu dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Governance. Yang terakhir yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung dilaksanakannya asesmen nasional September mendatang. Sumber isu dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Governance. Nah, dalam identifikasi isu kali ini, saya menggunakan metode APKL dengan penetapan bobot atau skor di dalam penskoran atau pemilihan isu sebagai nantinya akan dilanjutkan di identifikasi menggunakan metode USG. Untuk isu pertama, di sini mendapatkan jumlah atau skor total 20. Lalu isu yang kedua mendapatkan skor total 19, isu yang ketiga 18, isu yang keempat 17, dan isu yang kelima 17. Sehingga di sini dapat ditetapkan peringkat 1, 2, 3 dengan isu yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang selanjutnya akan diidentifikasi menggunakan metode USG. Ya, selanjutnya untuk analisis menggunakan metode USG di sini terdapat 3 isu. Nah, ini untuk isu pertama itu mendapatkan skor total 15. Lalu untuk isu kedua mendapatkan total skor 14 dan isu yang ketiga mendapatkan total skor 14. Nah, sehingga dalam analisis isu menggunakan USG ini ditetapkan untuk isu utamanya yaitu di peringkat 1 pada isu pertama, belum optimalnya hasil belajar peserta didik selama pembelajaran masa pandemi COVID-19. Sumber isu dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Governance. Nah, di sini penetapan core isunya yaitu yang sudah disampaikan tadi, belum optimalnya hasil belajar peserta didik selama pembelajaran masa pandemi COVID-19. Nah, jika kita lihat di sini kondisi yang terjadi saat ini adalah peserta didik belum dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru, sehingga hasil belajar peserta didik dalam masa pandemi ini menurun. Nah, hal ini dilihat dari nilai evaluasi setiap subtema dan juga rapot peserta didik, baik di semester 1 maupun semester 2. Nah, setelah dilakukan tindakan, nantinya diharapkan peserta didik dapat memahami materi dengan baik yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajarnya. Menjadi topik utama, dianalisis menggunakan diagram fishbone dengan beberapa aspek. Yang pertama adalah main, material, ketiga metode, keempat nilai atau environment. Untuk yang main di sini ada beberapa masalah-masalah penyebabnya, namun sudah saya beri tanda kuning di sini adalah masalah utamanya atau penyebab utamanya.
Untuk yang pertama yaitu kurang optimalnya guru dalam mengajar selama pandemi. Lalu untuk aspek material, belum ada media pembelajaran yang user friendly untuk PJJ. Yang ketiga, untuk metode yaitu tepat untuk pembelajaran PJJ. Yang terakhir di Mileu itu kesadaran orang tua dalam pelaksanaan PJJ masih rendah. Nah, sehingga setelah saya lakukan analisis masalah menggunakan Fishbone ini dengan topik utamanya itu belum optimalnya hasil belajar peserta didik selama belajar di masa pandemi COVID-19, saya memunculkan gagasan pemecahan isu. Di sini ada 5 gagasannya. Yang pertama yaitu mengadakan program parenting, sumbernya yaitu inovasi angkat pembelajaran dengan menggunakan metode quantum learning. Sumber kegiatan yaitu SKP. Yang ketiga, membuat media video pembelajaran interaktif. Sumber kegiatan SKP dan inovasi. Lalu yang keempat, menerapkan pembelajaran dengan metode quantum learning berbantu video pembelajaran interaktif. Sumber kegiatan SKP dan inovasi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran dengan memanfaatkan Microsoft Forms. Sumber kegiatan SKP dan inovasi. Nah, berikut adalah rincian kegiatannya yang nantinya akan dikaitkan dengan substansi mata pelatihan di agenda 2 dan agenda 3. Serta kontribusinya terhadap visi misi organisasi, baik itu visi misi Kabupaten Boyolali maupun visi misi SD Negeri Tegang Lanji. Yang pertama yaitu kegiatan mengadakan program parenting. Di sini ada beberapa tahapan. Untuk yang pertama yaitu membuat desain dan undangan koordinasi parenting. Output yang dihasilkan yaitu desain dan undangan koordinasi parenting yang disetujui oleh kepala sekolah. Ada keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2 dan 3, ada akuntabel, etika publik, dan manajemen ASN. Selanjutnya di sini berkontribusi pada visi Kabupaten Boyolali, yaitu Boyolali maju melanjutkan pro investasi, melangkah dan menata bersama penuh totalitas atau netral. Selanjutnya berkontribusi terhadap visi dari Boyolali untuk membangun sumber daya yang sehat, cerdas, gitu. Lalu untuk penguatan nilai organisasi yaitu mencerminkan nilai organisasi yang akuntabel, inovatif, dan orientasi mutu. Untuk kegiatan selanjutnya atau tahap pada kegiatan pertama tadi, di sini ada tahapan kedua yaitu menyusun materi rapat atau pertemuan gitu. Di sini saya maksud adalah pertemuan di nanti program parentingnya. Nah, materi yang akan disampaikan nanti pada pertemuan parenting itu berbentuk PowerPoint. Di sini juga dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3 yaitu akuntabel dan komitmen mutu. Selanjutnya untuk tahapan yang ketiga melaksanakan pertemuan parenting. Nah, di sini untuk outputnya adalah rapat atau pertemuan parenting dengan wali murid sehingga nanti terbentuk suatu kerjasama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Dikaitkan dengan etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Nah, di sini juga berkontribusi terhadap visi misi Kabupaten Boyolali maupun di SD Negeri Tegang Lanci. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, membuat perangkat pembelajaran dengan metode quantum learning. Nah, ada beberapa tahapan kegiatan seperti kegiatan pertama tadi. Yang pertama tahapannya adalah menyusun silabus dan RTP. Outputnya nanti adalah silabus dan RTP yang disesuaikan dengan prinsip maupun kaidah penulisannya. Selanjutnya, untuk tahapan kedua yaitu menyusun bahan ajar dan LKPD yang nantinya dapat dijadikan peserta didik atau siswa untuk pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini outputnya adalah tersedianya bahan ajar dan LKPD dikaitkan dengan mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Untuk yang tahapan ketiga yaitu mengkonsultasikan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat tadi kepada mentor. Nah, untuk outputnya adalah mentor memberikan saran terkait perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Ini untuk kontribusinya terhadap keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Selanjutnya, untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat video pembelajaran interaktif dengan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menyiapkan materi, nanti dibuat materi dan juga storyboard-nya.
Ini juga berkaitan dengan mata pelatihan agenda 2023. Untuk tahapan selanjutnya, yang kedua, yaitu membuat dan mengedit video pembelajaran interaktif. Di sini nanti video yang dimaksud adalah video yang berisi materi dan juga penjelasan dari guru. Gitu. Dilanjutkan lagi untuk tahapan yang ketiga, yaitu mengkonsultasikan video yang sudah dibuat tadi kepada mentor. Nanti outputnya adalah mentor memberikan saran terhadap video yang dikonsultasikan. Untuk kegiatan keempat, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan metode quantum learning berbantu video pembelajaran interaktif. Nah, di sini tahapannya adalah yang pertama menyiapkan peralatan dan perlengkapan mengajar, sehingga nanti output yang diharapkan yaitu peralatan dan perlengkapan untuk pembelajaran siap seperti LCD, speaker, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk yang tahapan kedua, yaitu mengkondisikan peserta didik dengan speaking. Output yang diharapkan atau dihasilkan yaitu peserta didik dapat memiliki semangat dan juga siap dalam mengikuti pembelajaran. Tahapan selanjutnya, melaksanakan pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Di sini nanti pembelajarannya menggunakan metode quantum learning dan berbantu media video pembelajaran interaktif. Sehingga untuk hasilnya atau output yang diharapkan nanti, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran memanfaatkan Microsoft Forms. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menyiapkan soal evaluasi yang nantinya memanfaatkan Microsoft Forms sebagai nanti bentuk soal evaluasinya. Outputnya adalah soal evaluasi yang sudah dijadikan dalam bentuk form online. Untuk tahapan kedua yaitu melaksanakan penilaian dengan membagikan link kepada peserta didik. Sehingga soal yang sudah dimasukkan dalam Microsoft Forms tadi dibagikan kepada peserta didik untuk dikerjakan. Ini sebagai evaluasinya. Yang terakhir, tahapannya yaitu melakukan evaluasi dan refleksi bersama peserta didik. Nah, bedanya kalau evaluasi tadi menggunakan soal, tapi untuk refleksi ini nanti diadakan pertemuan baik itu nanti secara daring, virtual maupun nanti tatap muka terbatas sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, sehingga di sini output yang diharapkan dihasilkan yaitu kegiatan evaluasi dan refleksi berjalan dengan lancar serta menemukan suatu perbaikan untuk pembelajaran ke depannya. Nah, berikut tadi adalah rincian kegiatan. Ini saya lanjutkan di jadwal kegiatan. Untuk program parenting diperkirakan itu dilaksanakan mulai dari tanggal 29 Juli sampai nanti September. Jadi meskipun nanti aktualisasi ini sudah selesai, program parenting akan tetap dilanjutkan hingga nanti akhir semester 2 begitu. Lalu yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran. Ini dimulai dari tanggal 29 lalu diberi jeda untuk pengumpulan bahan-bahan juga untuk pembelajaran, perangkat pembelajaran maksud saya. Selanjutnya di sini sampai tanggal 18. Berikutnya membuat media pembelajaran dimulai pada tanggal 29, lalu diberi jeda, lalu tanggal 3 mulai lagi, dan tanggal 7 sampai nanti tanggal 18. Waktunya hampir sama dengan membuat perangkat pembelajaran. Lalu menerapkan pembelajaran dengan metode quantum learning di sini dimulai dari tanggal 7 sampai nanti tanggal 1 September. Untuk evaluasi dilaksanakan pada tanggal 2 September sampai dengan tanggal 9. Ya. Begitu Bapak presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Closing statement dari saya adalah harapannya dengan menggunakan pembelajaran metode quantum learning berbantu media pembelajaran video interaktif ini dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas kita. Dari saya sekian, dan juga terima kasih atas perhatiannya, serta saya memohon kepada Bapak Insinyur Agus Rianto MSI dan juga Bapak Rohadi untuk berkenan memberikan saran kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ratih. Jadi paparan selama 14 menit 9 detik. Ya. 14 menit sebentar saya catat dulu. 9 detik. Baik, selama 14 menit 9 detik telah disampaikan hal-hal yang terkait dengan rencana yang akan diaktualisasikan pada 30 hari ke depan. Untuk itu, kami mohon pada tahapan kedua ini, kami mohon masukan dan statement dukungan dari mentor Bapak Rohadi terhadap
rancangan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Bu Ratih. Monggo Pak, dipersilahkan Pak. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Bisa didengar Bapak? Ya. Ya, Saya yang saya hormati Bapak Ibu-ibu, Bapak Agus, Bapak Sudalma, dan Ibu Ratih. Yang pertama, saya sangat salut apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ratih, hubungannya dengan tugas beliau untuk membuat rancangan aktualisasi di SD kami, di SDN 3 Nglangi, sesuai dengan apa yang kami diskusikan dengan beliau juga dengan teman-teman. Beliau sudah membuat rancangan yang berjudul optimalisasi hasil belajar peserta didik kelas 4 di masa pandemi menggunakan metode quantum learning, dengan dibantu oleh media video pembelajaran interaktif. Seperti karena di masa sekarang ini adalah masa pandemi, jadi beliau mencoba untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kalau menurut saya sepertinya rantangan tersebut sudah bagus. Nanti mohon saran dari bapak-bapak ini. Begitu apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rohadi atas statementnya bahwa ada dukungan, kemudian juga penegasan sesuai dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi BSD. Baik, kemudian untuk berikutnya kami mohon masukan dari Bapak Insinyur Agus Triyanto MSI untuk penyempurnaan rancangan aktualisasinya Bu Ratih. Monggo Pak. Ya, yang kami hormati Pak Rohadi SPDSD selaku mentor, dan yang saya hormati Bapak Dr. Sudalma MSI selaku coach, dan yang saya banggakan Mbak Ratih Rintan ya. Iya Bapak. Rintan. Ratih Rintan. Bukan Intan ya? Iya. Intan Bapak. Oh, Intan. Rintan. Rintan. Ya, memakai R. Oh. Intan atau Rintan? Kalau di rumah dipanggil Intan, tapi kalau di tulisan namanya Rintan Bapak. Oh gitu. Iya, betulnya menggunakan R. Oke, ya, Ratih Rintan. Saya sudah baca dokumennya Mbak Ratih ini dari tadi malam ya. Saya baca dari identifikasi isunya, kemudian di analisis dengan APKL dan USG, kemudian dapat core isunya, kemudian didiagnosis dengan diagram Fishbone, kemudian mendapatkan gagasan-gagasannya, sudah runtut, sudah ada benang merahnya. Dan kemudian yang ingin saya tanyakan pada Mbak Ratih, ini kira-kira dari berapa kegiatan? Dari 5 Pak. 5 ya? Iya. Dari 5 kegiatan itu kira-kira kegiatan mana yang paling mendapatkan kendala gitu nanti dalam 1 bulan ke depan? Kemungkinan di program parentingnya Bapak. Kan nanti kaitannya dengan kolaborasi bersama orang tua atau wali murid gitu. Solusinya gimana? Solusinya buat kendalanya adalah nanti Bapak penyamaan waktu, karena orang tua banyak yang bekerja mungkin sampai malam begitu Bapak. Dengan solusinya adalah berdiskusi dulu di WA group untuk menyepakati waktu-waktu tertentu yang dibuat untuk pertemuan parenting gitu Bapak. Parenting itu apa tuh?
parenting itu seperti program untuk itu Bapak, eh, untuk membangun kesadaran orang tua dalam mendidik maupun mendampingi anak di rumah, begitu Bapak. Ini nanti nggak ada semacam kayak home visit itu? Home visit kalau saat ini belum saya rencanakan Bapak, mungkin nanti bisa saya selipkan begitu. Kalau sementara ini baru pertemuan virtual gitu. Begitu ya, ya. Iya. Oke. Coba di share screen untuk dokumennya dari covernya. Oh iya, siap Bapak. Yang yang Word ya. Oh iya, siap Bapak. Sudah Bapak? Ya. Coba di halaman ini judulnya ditambah optimalisasi hasil belajar serta didik kelas 5 masa pandemi menggunakan metode ini learning berbantu media pembelajaran alternatif di SD ini Kabupaten Boyolali ya. Ada Kabupaten Boyolalinya. Oh iya, siap Bapak. Setelah SD berarti ya Pak? Ya, Kabupaten Boyolali. Oke. Terus kemudian nanti konsekuensinya yang terkait dengan judul ditambah semua Kabupaten Boyolali ya. Iya, siap Bapak. Oke. Terus kemudian halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini seminarnya tanggal berapa tadi? Seminarnya tanggal 20. Ini tanggal berapa? 28. 28 iya. Hari Kamis atau hari Rabu? Hari Rabu Pak. Ya, Rabu bener tuh ya? Iya betul. Sabtu, ya. Iku mau Rabunya bener. Iya sama nih Pak. Ya. Ratu nggak usah grogi sama yang rambut putih ini ya. Iya. Iya baik Bapak. Ini coachnya juga rambut putih. Ya, jadi paling tidak Pak Dalma itu menyetujui sudah kemarin ya. Kemudian disahkan ya pengesahannya. Saya tanda tangan paling cepat hari ini. Ya, coba halaman pengesahan. Ya. Oh iya. Oke, sudah. Lah itu tanggal paling cepat saya tanggal 28 ya. Iya. Mengesahkan, oke. Itu mengesahkan atau itu Yang apa? Menyetujui. Itu lembar apa? Ini pengesahan Bapak. Coba, kok saya nggak ada nama saya? Oh, Ini di belakang. di bawah ya. Oke, ya. Oke, coba pengesahannya saya, penyetujuannya saya lihat apa? Yang halaman persetujuan. Persetujuan Bapak. Yang atasnya tadi. Ya, ini yang di bawah Boyolali itu diganti persetujuan, menyetujui. Iya, betul? Iya, betul Bapak. Ya, oke, ya. Walaupun kelihatannya kecil tapi mungkin kalau dibaca mungkin tidak enak gitu ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke, terus kemudian saya lihat untuk matriknya ya, matriknya. Iya Bapak, sudah. Matrik coba kegiatan yang pertama. Yang pertama, nomor 1 Bapak sudah. Oke, mengadakan program parenting, terbentuknya program parenting. Ya, ini saya revisi satu kegiatan, nanti kegiatan yang lain disesuaikan ya. Iya, baik Bapak. Oke, itu yang terbentuknya program parenting poin 4 itu output itu di copy paste. Copy paste. Dimasukkan ke kolom 6. Kolom 6 di sini ya Pak? Depannya kontribusi itu, depannya bawahnya lagi. Depannya kontribusi, bawahnya lagi. Itu ada ini, kata berkontribusi itu tuh. Iya di sini. Yang depannya B. Depannya di sini ya Pak? Ya. Begini Bapak? Sudah ya. Ya. Itu atasnya itu dihapus saja, kegiatan semua tahun ya, itu dihapus. Ya. Bentuknya parenting akan memberikan. Oh iya, akan memberikan kontribusi.
akan memberikan kontribusi ya. Ya, Bernya dihapus, akan memberikan kontribusi terhadap PC. PC-nya apa itu? ini ya Pak, Boyolali maju. Nah, kalau itu Boyolalinya dihapus satu itu. Yang ini ya Pak? Ya, PC titik 2 itu ya. Dan Iya. misi berapa? Terbentuknya program parenting itu misi berapa? Misi yang ini ya Pak. Boyolali sehat, tangguh, cerdas, dan berkarakter dan budaya. Itu misi keberapa? Ini misi ketiga, kalau tidak salah ya Pak. Ya, misi ke titik-titik dulu coba nanti Diberi dikasih begitu. tanda. Enggak, nanti dikasih tanda dicari ya. Misi ke titik-titik dulu ya. Iya, Dikasih warna merah ben ora lali. Ya, itu ya. Kemudian Ya, yang ya, Pak. atasnya tadi coba dihapus sisa atasnya apa? Yang ini ya Pak? Jadi kolom 6 itu isinya cuma itu aja. Kolom 6 itu isinya hanya visi Boyolali dengan mengadakan program ini berkontribusi lagi. Ini nggak usah, langsung aja atasnya sudah ada. Ini langsung dihapus saja ya. Oh, iya, Sampai baik. kontribusi dihapus. Oke, jadi dikasih metal ini koma dan sesuai misi gitu. Koma dan sesuai misi. Gini ya Dan Pak? sesuai misi ke titik bro ini ya. Oke ya. Terus Iya. bawahnya ada lagi kan nih budaya nih, Masih ada ya Pak? bawahnya dihapus semua Oh, dihapus semua Pak? ya. Ini Cukup untuk itu visi aja. sekolah berarti lanjutkan Itu untuk Ini- visi sekolah tidak Bapak? itu visi sekolah atau visi apa tadi yang di atas tadi? Ini sekolah Bapak. Kalau yang atas tadi Kalau apa? atas tadi Kabupaten Boyolali. Ya, Kabupaten Boyolali ya Pak. nanti gini aja, kalau menurut kemarin kesepakatan dari WI semua itu Iya. kalau ada unit itu punya visi Iya. dan misi itu menggunakan visi misi sekolah. Tapi begitu. kalau sekolah tidak ada baru dinasnya. Kalau dinas tidak ada baru kabupaten itu. Tetapi semuanya tak serahkan pada mentor dan pada coach mana yang mau dipakai ya. Iya, baik Bapak. Yang jelas bahwa kolom 6 itu isinya hanya visi dan misi yang cocok dengan output kegiatannya, gitu ya. Iya, baik Bapak. Oke. Ini sementara saya merah ya Pak? Ya, sementara di merah dulu ya. Terus kemudian kalau yang kolom 7 Kolom 7. itu dari kegiatannya. Kolom 7 yang di matrik, Mbak. Yang ini Bapak? Ya. Itu yang kegiatan ini Dihapus ya Pak? langsungin aja. Mengadakan printing itu di copy paste. Yang ini Mbak, yang kegiatan Bunda itu. Itu di copy paste masukkan ke 7. Sudah? Iya, sudah Pak. Itu dapat memberikan penguatan ya. Dapat memberikan penguatan terhadap nilai organisasi apa di situ yang cocok. Terbentuknya sudah betul itu ya, Iya, sudah Pak. terhadap nilai organisasi itu ya. Oke, bagus. Ya, saya rasa hanya itu. Nanti yang kegiatan kedua, 3 dan selanjutnya disesuaikan dengan apa yang sudah tak sampaikan tadi ya. Iya, Kemudian siap. yang kolom 5. Kolom 5 itu nilai-nilai anekanya sudah 5-5-nya semua masuk? Sudah semua Bapak? 5-5-nya ya. Iya, 5-5-nya. Oke, saya lihat coba yang komitmen mutu. Iya, siap Bapak. Apa itu? Komitmen mutunya menggunakan apa itu? Inovasi ya. Inovasi, betul Bapak. Oke. Kalau anti korupsinya coba lihat. Anti korupsi. Ini Bapak untuk yang pertemuan parenting diadakan Oke. secara terbuka dan transparan baik dari operasional. Oke, biaya- jadi kalau bisa diusahakan dalam satu kegiatan itu 5-5 anekanya masuk ya. Oh, begitu Bapak. Lebih enggak apa-apa. Misalkan akuntabilitasnya ada 2 atau etika publiknya ada 2 enggak apa-apa. Tapi yang jelas diusahakan 5-5 anekanya itu masuk ya. Oke. Terus kemudian mohon maaf, nanti di dalam aktualisasinya lebih banyak menggunakan video ya. Videonya di setiap kegiatan
Ya bisa di video nanti untuk di dalam seminar akhir ya. Iya, Kalau baik. misalkan ya udah di stop screen dulu. Ya, di stop screen dulu. Ya, kalau misalkan nanti Ratih Yulia misalkan mah pada di mah. waktu melaksanakan kegiatan yang pertama, katakanlah konsultasi dengan Bapak mentor misalkan ya, itu di video ya ta? Misalkan pas baru masuk ruangan ya ta? Mungkin ngetok pintu dulu, itu kan etika ya. Nah, kemudian cara duduknya bagaimana, kita rada kemayu ora kae. Nah, itu dilihat dari itu dari etikanya. Kemudian terjadi musyawarah, oke, nasionalisme, oke, terjadi kesepakatan antara mentor dengan Mbak Ratih misalkan gitu. Ya, itu supaya nanti narasumber yang akan menilai pada waktu ujian akhir nanti yakin bahwa Mbak Ratih telah melaksanakan kegiatan itu dengan baik gitu. Saya kira itu, dan waktu saya kembalikan lagi sama Pak Coach dan kami ucapkan selamat, mudah-mudahan menjadi guru yang bisa profesional dan berkarakter ya. Baik, terima kasih senior atas masukannya. Dan Bu Ratih, sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Agus? Iya, sudah cukup jelas ya Pak. Oke, jadi nanti ada beberapa penyesuaian di kolom 67 ya? Iya. Di kolom 67 disesuaikan dengan visi misi dan juga dengan nilai organisasi di kolom 7. Baik, kemudian selamat. Jadi sambil revisi, sambil besok jalan kalau sudah mulai jalan, dan jangan lupa divideokan. Iya, baik Bapak. Dan kemudian kami mohon Pak Rohadi untuk tetap dikawal ya Pak nggih. Nggih, Pak, nggih. Dikawal agar bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Jadi itu yang paling pokok, ada kami mohon kesediaan Pak Rohadi untuk tetap mengawal, mengarahkan, dan Bu Ratih, kata kunci kalau ada kesulitan di lapangan itu di mentor. Kata kuncinya harus konsultasi, ada apa konsultasi dengan mentor, kemudian penyelenggara, itu nanti bisa digunakan. Baik, gitu Pak Rohadi, matur nuwun nanti kesanggupannya, dan juga mohon bimbingannya terus pada peserta Bu Ratih. Kemudian mohon terima kasih Pak Agus masukannya. Dan karena sudah selesai pada yang sesi yang ke-8 ini, waktu saya kembalikan ke Pak Sony, ke host. Oke, terima kasih Pak Sudharma. Kami ucapkan terima kasih juga ke Pak Agus, Pak Rohadi, dan Mbak Ratih Findan. Untuk selanjutnya bisa live room untuk giliran peserta selanjutnya. Untuk Mbak Ratih dan Pak Rohadi, kami persilahkan live room. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Rohadi, Pak Sudharma atas waktu dan sarannya. Oke Pak Rohadi, sampai ketemu Mbak Ratih. Ini selanjutnya siapa Mas? Ini selanjutnya peserta atas nama Titis Surya Handesiwi. Pak Titis. Dan mentornya Bapak Johan Novianto. Benar, ini baru kami masukkan dulu Bapak. Wes Yul.
Pak Rohadi ditokke sik Yul. Ra iso metu. Sugeng Ragu, sugeng apa Pak Johan? Nggih, Pak. Lama tidak tepang. Nggih. Ini Pak Titis sudah. Oh iya. Sudah ya. Selamat datang Mas Titis, Mas Johan. Nggih, Pak Atas Sony. waktunya Pak Sony. untuk kegiatan seminar ini, dan Mas Titis untuk materinya sudah siap presentasinya. Siap, Pak. Pak Sudalma, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tunun, Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Insinyur Agus Rianto selaku narasumber di seminar rancangan aktualisasi kali ini. Beliau adalah Widyaswara ahli utama pada BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian matur nuwun dan yang saya hormati Bapak Johan Widianto SE atas rawuhnya dan juga sebagai mentor yang sudah mendampingi Pak Titis dalam melengkapi rancangan aktualisasi. Dan juga yang saya banggakan Pak Titis Surya Handesiwi ya yang telah berhasil menyusun rancangan hingga kali ini. Sudah siap, sambil disiapkan Mas ya. Sambil disiapkan saya tak mengantarkan sebentar. Jadi nanti ini paparan dari peserta Pak Titis untuk paparan antara 10 sampai 15 menit. Tapi tuntas, semua poin-poin penting sudah disampaikan gitu, dan waktu 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu kami mohon statement penguatan dan juga statement dukungan dari Pak Mentor, Pak Johan Novianto SE selama 5 sampai 7 menit. Kemudian setelah itu masukan-masukan dari Bapak narasumber, Bapak Insinyur Agus Rianto MSI dengan waktu secukupnya. Baik, kemudian untuk menyeret waktu Mas Titis sudah siap? Sudah, Pak. Baik, kalau begitu monggo kami persilakan. Ini judulnya adalah optimalisasi aplikasi Sumda keuangan pada Badan Keuangan Daerah. Di slideshow Mas, biar kelihatan kecil di sana. Kecil-kecil. Di slideshow. Ya. Iya. Terima kasih untuk waktu yang saya berikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Agus Rianto MSI selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudalma SSI MSI selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Johan Novianto SE selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Titis Surya Handesiwi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Boyolali angkatan 100 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Aplikasi Sumda Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Berikut adalah gambaran dari organisasi. Badan Keuangan Boyolali, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Beberapa identifikasi isu yang ada dalam organisasi tersebut antara lain adalah yang pertama, peraturan perundangan yang cenderung sering berubah sehingga mempengaruhi kinerja tata kelola keuangan daerah. Yang kedua adalah kurang optimalnya kinerja sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yang ketiga,
kurang optimalnya penataan database pajak dan retribusi daerah. Yang keempat, kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi SIMDA untuk mendukung kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Dan yang kelima adalah masih rendahnya kesadaran penyewalahan fasos atau fasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi. Dari beberapa identifikasi isu tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan dua metode yaitu APKL dan USG untuk menentukan isu prioritas. Yang pertama adalah analisis isu dengan metode APKL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Dari analisis APKL ini kemudian diambil 3 isu untuk dianalisis menggunakan metode USG. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode USG, maka yang menjadi isu prioritas di sini adalah kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi SIMDA untuk mendukung kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Setelah mendapatkan isu prioritas, dilakukan analisis penyebab terhadap isu prioritas dengan menggunakan analisis Fishbone, maka diperoleh penyebab-penyebab isu prioritas yang perlu diselesaikan, yaitu antara lain dari segi man atau orang, yaitu kurangnya pemahaman tentang aplikasi SIMDA. Dari segi material, kurangnya panduan aplikasi SIMDA terbaru. Dari segi metode, kurang optimalnya aplikasi SIMDA dan pelaksanaan entry data yang kurang optimal. Sedangkan di milieu adalah pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal dan sering terjadi pembaruan aplikasi SIMDA. Dampak bila tidak diselesaikan adalah kurangnya optimal kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Maka perlu dilakukan gagasan pemecahan isu antara lain. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi aplikasi terbaru. Yang kedua, membuat panduan aplikasi SIMDA terbaru. Yang ketiga, mengupdate aplikasi dengan versi terbaru. Yang keempat, sosialisasi aplikasi versi terbaru dan menggunakan aplikasi versi terbaru. Berikut ini adalah jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi. Ya, sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada saran atau masukan dari Bapak narasumber atau Bapak mentor. Baik, singkat sekali Mas. Oke. 4 menit. 4 menit, tapi ada, kalau mau ada hal yang ditambahkan, monggo silakan. Masih ada hal yang perlu ditambahkan? Belum. Baik, kalau sudah cukup. Baik, demikian tadi paparan dari Pak berpatang menit ya. Untuk itu berikutnya kami mohon statement masukan dan menegaskan ora dari diwaca Pak kabeh Johan. kok sing inti-inti Monggo, tok wis. Pak. Dipersilahkan. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dalema, Pak Agus, dan nggak lupa Mas Sony yang sudah memfasilitasi Zoom meeting ini. Ini perkenalkan, saya Johan Novianto Pak, saya di BKD di bidang anggaran. Ini sebenarnya posisinya kebalik Pak. Mas Titis itu lebih pantas yang jadi mentor saya ini Pak. Lihat paparannya ini Pak. Saya juga kaget dia bisa membuat telaan seperti ini, dan memang ini masalah basic yang ada di tempat kami, bukan karena faktor human error atau apa, tapi memang ada perubahan regulasi pusat yang selalu berubah-ubah. Aplikasi tidak bisa mengikuti perkembangan aturan itu Pak. Cepat sekali, kami belum sempat belajar sudah berubah lagi, belum sempat belajar sudah berubah lagi. Nah, ini memang perlu terapi khusus untuk penerapan aplikasi tata kelola keuangan di daerah. Dan apa yang dipaparkan Mas Tis kelihatannya sudah mewakili, kalau lebih tepat mewakili curahan hati saya Pak sebagai pelaksana tata kelola keuangan yang paling dasar Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon bimbingannya nanti Mas Titis bisa lebih mengembangkan propernya atau gimana, derek Pak. Matur nuwun dari saya. Baik, terima kasih matur nuwun Pak Johan. Jadi ini juga singkat padat juga.
Jadi ya Kelamaan, Pak. penting ya penegasan bahwa pentingnya rancangan aktualisasi yang disampaikan Pak Titi. Baik, untuk berikutnya kami mohon Pak Agus untuk memberikan ular-ular Pak, masukan. Di Monggo. stop screen dulu Mas. Oh iya, di stop screen Mas Titis. Stop share nih, Pak. Nah, stop share, betul. Ya, Mas Titis ya. Nggih. Ya. Mas Titis ini background pendidikannya apa nih? Ekonomi, Pak. Oh, ekonomi. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Johan Novianto, Pak. SS, dan yang kami hormati Pak Dr. Sudarma, MSc, selaku coach, dan Mas Titis yang saya banggakan. Kalau dari sarjana ekonomi, saya ingin tanya sama Pak Mentor, Pak Johan. Pak Johan ini apa yang dirancang oleh Mas Titis ini betul-betul Pak Johan mempunyai harapan bahwa ini nanti aplikasi nanti yang terbaru ini bermanfaat buat organisasi di Badan Keuangan Daerah Boyolali. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, apa yang disampaikan Mas Titis itu curahan hati saya yang paling dalam Pak terhadap tugas saya. Penuh harapan ya kalau gitu ya. Ya. Oke, saya tak komunikasi langsung dengan Mas Titis ya. monggo. Mas Titis, sebenarnya saya setelah jenengan paparan dengan mau mengembangkan inovasi yang sangat diharapkan oleh organisasi ini, saya mempunyai perubahan di dalam mindset saya untuk menilai Anda. Jadi kalau ini nanti betul bisa diaplikasikan dan bermanfaat buat organisasi, nilai panjenengan termasuk sangat bagus ya. Tetapi kalau saya melihat dokumen Anda yang Anda membuat dalam dokumennya ini ketok wong eksak gitu loh. Jadi nggak terlalu kalau Pak Mentor tadi mengatakan mungkin paparannya hanya 4 menit gitu. Jadi ini harus diimbangi dengan administrasi yang baik gitu ya. Nggih, Pak. Jadi kalau nanti saya ke depan nanti jadi narasumber lagi sebagai ujian akhir dan ternyata aplikasi jenengan nanti bisa betul-betul bermanfaat buat Badan Keuangan Daerah Boyolali, wah itu luar biasa. Oleh karena itu supaya harapan saya ini juga terpenuhi, maka di dalam jenengan wong pinter ki kan bisa dilihat kan juga tidak hanya saka bathuke ya toh. Wah ketoke titis ki ora ngono ya toh. Ning saka hasil karyane ya toh, saka tulisane ya toh. Nah, tulisannya harus dibetulkan. Supaya tulisannya ini betul-betul orang membaca itu wah ki titis. Soalnya ada kata Pak Mentor nanti nggak datang, mungkin saya nilainya sudah underestimate. Tapi karena Pak Mentor datang dan memberi dukungan yang luar biasa dan penuh harapan, maka harapan saya dokumennya ini dengan revisi supaya nanti bagus ya. Nanti kalau itu di-share untuk dokumen RA-nya. Nggih, Pak. PPT napa Word nggih, Pak? Ya Word aja ini Word ah. Nggih. Ya Word. Coba dari nama saya dari halaman pengesahan sudah betul belum? Oke, persetujuan pengesahannya oke ya. Oke. Terus kemudian di Prakarta ya. Di Prakarta itu masih ada laporan menyelesaikan laporan aktualisasi itu salah itu. Jadi yang coba dikasih warna merah aja. Yang nanti yang laporan-laporan nanti diganti menjadi rancangan ya. Ini kan itu yang itu kan yang di atas coba di atas di alinea pertama itu ada laporan itu. Ya itu dikasih warna merah aja. Laporan aktualisasi itu diganti rancangan nanti. Ya dikasih warna merah dulu aja. Nah gitu ya.
Terus kemudian langsung ke matrik, Mas. Kalau Badan Kepegawaian Daerah singkatannya apa, Mas, di Boyolali? BKP 2D, Pak. BKP 2D, Pak. Oh, BKD. BKD. Oh, BKD. Oh, keuangan BKD. Kalau kepegawaian? BKP 2D, Pak. Oh, gitu ya. BKP DD. Kalau ke saya selama ini BKD ngerti ini ya kantor Badan Kepegawaian Daerah. Sampai Oke, sekarang ini juga masih sering keliru, Pak. ini yang di kegiatan pertama aja dulu. Kegiatan pertama ini nanti nah ini cara membuatnya tabel ya. Nggih. Cara membuatnya tabel nanti jenengan akan tak kasih share salah satu contoh Oh, nggih. peserta yang bagus nanti ya. Nggih, Pak. Nanti akan saya berikan contoh. Nanti tak kasihkan dokumennya yang bagus. Tapi ini saya ingatkan dulu. Pertama kali adalah mengumpulkan informasi aplikasi terbaru sumber kegiatan inovasi. Mengumpulkan informasi aplikasi terbaru itu maknanya gimana kira-kira? Pak, apa? Nanti informasi yang terbaru itu dari aplikasi informasinya itu dapat dari Permendagri, bisa dari nanti minta file aplikasi yang terbaru dari pengembang juga bisa, Pak. Jadi Oke. kumpulkan dulu. Terus kemudian mendapat masukan dan saran dari pengumpulan informasi. Nggih. Ini saya belum begitu jelas ini maksudnya. Outputnya apa ini? Outputnya berupa data atau berupa aplikasi? Data dan aplikasi, Pak, nanti, Pak. Gitu ya. Coba nanti ini kan saya hanya memberikan masukan, jenengan yang nanti setelah saya beri masukan ini mungkin gagas-gagas gitu ya. Nggih. Oh, mungkin supaya bahasanya lebih mudah Nggih. dicerna oleh Nggih, Pak. pembaca barangkali gitu. Oh, nek mengumpulkan informasi aplikasi terbaru ini mungkin barangkali apakah ini apa survei apa bagaimana mungkin barangkali gitu ya. Nggih. Terus kegiatan tahapannya ada berapa tahapan ini? 3, Pak. 3 ya, oke. Ya, terus ini yang coba yang balik lagi ke pertama ya. Outputnya ini ya, outputnya dari output umum ya. Output umum itu kan mendapatkan masukan dan saran dari pengumpulan informasi ini. Nggih. Itu nanti sebagai dasar untuk katakanlah ini misalkan mendapatkan masukan dan saran dalam mengumpulkan informasi di copy paste. Nggih. Di copy paste dulu coba. Masukkan ke kolom 6. Masukkan ke kolom 6. Kolom 6 yang awal itu. Depannya mewujudkan dulu. Kolom 6. Ini, Pak. Ya, depannya mewujudkan tuh. Oh, berarti ini tambahi kolom lagi Oh, nomor enggak Dek, itu loh, ureane ngisor nomor 6 itu lho. Oh, ngoten. Nek perlu ki ureane iki mbok hapus kabeh iki. Oh, ngoten, nggih. Hapusin kabeh. Ngeten, Pak. Mendapatkan masukan dan saran dari informasi akan memberikan kontribusi. Akan memberikan kontribusi terhadap PC. PC nggih. PC ya, PC bla bla. Mbok tulis titik-titik saya. Nggih. Kan ora hafal to PC ini. Bla bla dan sesuai dengan misi misi ke berapa? Ke bla bla. Ke titik-titik bla bla. Sudah itu kolom 6 itu isinya itu untuk setiap kegiatan ya. Oh, ngoten nggih. Lah, tentunya misinya itu ada berapa tuh? Di Boyolali itu yang di kabupaten itu? Kabupaten itu misinya ada Nah, Katakanlah ada 6 misalkan gitu ya. Lah, Nggih. 6 itu kira-kira sing mendapatkan masukan dan saran dalam mengumpulkan informasi ini kira-kira nyerempet sing misi ke berapa? Nah, gitu loh.
Oh, ngoten nggih, nggih. Katakanlah Nggih, nggih. cocok dengan misi kelima ya, tulis di situ misi kelima, langsung ditulis isine misi kelima apa nang kono. Oh, ngoten nggih, nggih, nggih. Wis semung kuwi tok. Berarti niki damel engkreng-engkrengan ngoten nggih, Pak? Iki Nggih, engko kowe karing lengkapi ya. Nggih, nggih. Terus kemudian yang kolom 7. Kolom 7 di copy paste yang kegiatannya itu, mengumpulkan informasi itu. Jadi kolom 7 itu dari kegiatannya, tapi kalau kolom 6 itu dari outputnya. Oh, nggih, nggih, Output nggih. umumnya. Ya. Nggih. Coba itu di copy paste. Terbaru ya. Itu akan memberikan penguatan. Akan memberikan, kan judulnya penguatan itu. Nggih. Judulnya wacana siapa tuh? Judulnya kolom 7 apa tuh? Penguatan nilai-nilai organisasi, Pak. Berarti akan memberikan penguatan nilai-nilai organisasi. Akan memberikan penguatan terhadap nilai organisasi apa? Sing hubungannya karo pengumpulan informasi data iki apa? Aku ora ngerti. Nggih, nggih. Mungkin barangkali misalkan transparan apa piye ora ngerti lah. Biasanya nang isore misi ono nilai-nilai organisasi itu. Nah, kuwi titik-titik gawean bla bla titik-titik. Organisasi titik-titik ya. Nah, itu nanti diisi. Jadi setiap kegiatan itu isinya ya mung iki sing kolom 6 kolom 7 ya. Nggih. Nah, terus kemudian sekarang nang kolom 5 sekarang. Akuntabilitas koordinasi untuk menentukan target nasional lho piye iki? Betul, Pak. Niki nasionalisme, Pak. Yang bawahnya nasionalisme, Pak. Yang ini, Pak. Lah ya, kuwi akuntabilitas nilainya apa? Aku kudu duwe kepean. Nggih. Kepeane akuntabilitas iki apa ae? Ada tanggung jawab, bertanggung jawab. ada Nggih. apa meneh? Coba kowe buka kepean sik. Terus mbok foto nek perlu kepeane, kowe buka kepean sik. Kowe iso ora buka kepean? Nggih. Kalau itu hubungannya karo nanti 5 aneka itu. Kowe nek tak takoki anti korupsi nilainya apa ae? Anti korupsi transparan, Pak. Jujur. Nah, kowe kan ono 10 apa 8 iki. Coba kok kowe gawe kepean, engko lagi gawe iki, ya. Nggih. Sekarang akuntabilitas wis ketemu gorong anune nilainya. Udah, Pak, sekejap. Wacanane. Akuntabilitas apa nilainya? Akuntabilitas niku. Nah, kowe orang ngerti nilainya, mana mungkin kamu bisa membuat narasinya. Ya. Nggih, Pak. Nah, sekarang gini, kowe tak waris siji. Akuntabilitas kurung buka ketik nih. Akuntabilitas kurung buka tanggung jawab. Ya, kurung buka tanggung jawab. Ya, terus mbok spasi. Mbok spasi sih. Spasi. Nggih, sampun, Pak. Wis mbok spasi di spasi iki. Iya. Kowe mbok enter. Sorry. Aku saking semangatnya marah kowe. Lah, narasine apa hubungannya apa karo pengumpulan informasi data ini? Bahwa saya ya mengumpulkan tulis. Oh, berarti di damel narasi ngoten nggih, Pak? Oh iya, lha iki piye? Narasi ini sing sederhana tapi ganteng kayak kowe ngono lho, sederhana tapi manis ya. Bahwa pengumpulan data aplikasi terbaru ini kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, Perajab. Nah, pengumpulan data aplikasi ini saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Wes, Ampun, Pak. sing akuntabilitas mau anunen apa tuh kayak ono tebal akuntabilitas tanggung jawab mau tebal ditebalke. Ben ketok ngono ya. Lah, ngisore tanggung jawab nasional mbok tebalke, nasional ya toh. Urung buka apa kira-kira? Nasional ini nilainya apa aja? Itu enak apa? Nilai nasionalisme apa? Nasionalisme niku musyawarah Eksekusi yang tinggi toleransi, menghargai sama.
Oke, berarti urung pati mudeng berarti. Nasionalisme itu sebenarnya ada 45 butir. Tapi itu bisa dikelompokkan menjadi 5 sila ya, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai ke sila kelima ya. Kira-kira nek kowe mengumpulkan informasi aplikasi terbaru ini ya, kira-kira nek nasionalisme kira-kira apa? Sila keberapa? Lah aku sing kudu mbok narasikan ya. Katakanlah hubungannya karo aplikasi terbaru ini toh. Mungkin ini terkait dengan masalah apa sing nek kowe nek gawe aplikasi iki nek bener-bener dadi ngono manfaatnya salah satunya apa? Manfaat kan Pak, menolong ya, apa? Menolong sesama Pak. Ya, mana sama menolong apa? Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pak. Kayak apa? Kena hubungannya karo keuangan tau iki nang aplikasi Simda itu apa? Simda singkatan apa? Sistem Informasi Manajemen dalam Daerah Pak. Ya. Katakanlah di situ hubungannya dengan sila ketiga misalnya Mbak. Nasionalisme kurang buka sila ketiga. Ya. Oh, berarti dikasih apa? Iya, penerapan Pancasila nih Pak? Sila kurang buka sila ketiga. Kurang buka sila ketiga. Sila ketiga. Ya toh, kurang tutup nih, ya toh. Ya, terus di enter. Di enter ya toh. Nah. Terwujudnya aplikasi Simda ya. Nggih. Tulisan coba kok iki kowe ben ngerti terwujudnya aplikasi Simda akan membantu dalam bla 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 apa nanti hubungannya karo persatuan ya. Nah, kita gawe contoh ngono. Nah, setiap kegiatan itu diusahakan nilai anekanya itu ada semuanya. Nilai aneka itu ada berapa tuh? 5 Pak. Apa itu? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, terus anti korupsi Pak. Ya, oke. Jadi diusahakan 5-5-nya ada semua itu ya. Nah, nanti akan saya share contoh yang untuk matrik ini yang bagus ya. Atau paling tidak nanti minta sama Pak Coach ya supaya di-share contoh aplikasi yang bagus. Yang lainnya bagus-bagus dalam membuat ini ya. Dan kemudian yang terakhir nanti ada keterkaitannya dengan agenda 3. Ya, saya rasa cukup gitu Pak Coach, Pak Sudarma. Waktu saya kembalikan. Baik, matur nuwun Pak Agus atas masukannya. Pak Titis sudah clear, jelas? Sudah Pak. Segera saya perbaiki. Baik, jadi ini juga ada beberapa saya namakan. Setiap kegiatan ada output dan tahapan juga ada output ya. Dan nanti jelas. Dan setiap tahapan, kalau bahasa saya itu seneng setiap tahapan dicantolkan dengan agenda 2 dan agenda 3. Ya, nilai-nilai dari itu. Kemudian juga di kolom 6 dengan output, kolom 7 dengan kegiatan. Iya Pak. Sudah jelas, ya? Nanti diselesaikan. Baik, matur nuwun Pak Agus ada masukannya dan Pak Titis untuk diperbaiki dan dilaksanakan. Dan juga Pak Johan mohon untuk tetap dikawal agar ada terlaksana dan juga bukti-bukti NPD nanti untuk pelaporan. Dan NPD nanti dalam bentuk video ya, bukan sekedar foto yang dijejer. Sekarang gampang buat foto dijejer dan video, bukan itu. Tapi memang benar-benar dari awal disiapkan dalam videonya. Gitu nggih. Bagi matur nuwun kalau sudah clear Pak Titis dan Pak Johan, matur nuwun dan juga Pak Agus. Terima kasih. Dan PR bagi Pak Titis untuk PR-nya juga 30 hari ke depan. Dilaksanakan. Baik, untuk saya kembalikan ke di stop share dulu Mas. Baik, saya kembalikan ke Pak Soni. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agus, Pak Sudarna, Mas Johan dan
Mas Titis atas waktunya di kegiatan seminar hari ini, siang ini. Dan selanjutnya untuk Mas Titis dan Mas Johan bisa leave room untuk meninggalkan ruangan ini biar peserta selanjutnya bisa masuk. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas. Terima kasih. Sun Pak Johan, Ya, Pak Pak. Titis. Nuwun Pak, Sedaten. Ya. Terakhir nih Bu Junita berarti. Iya Pak. Bu Junita, Iya. ya. Yul. Junita Indah Sulistianingrum. Tinggal satu ini Pak, terakhir ini Pak. Yang terakhir ya. Nggih, Ya, Pak. terakhir Pak. Nggih. Selamat datang Ibu Wigati Ningsih dan Mbak Yunita di kegiatan seminar RA pada siang hari ini. Untuk Mbak Yunita, bahannya sudah siap untuk presentasinya? Ya, sudah Pak. Nggih. Untuk Pak Sudalma, waktu kami persilahkan Pak. Sun Pak Sani, Sun Pak Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kerawanya yang saya hormati Bapak Insinyur Agus Rianto, MSI, selaku narasumber pada seminar ini pada sesi yang terakhir ke-10 pada hari ini. Beliau adalah Widyaswara ahli utama pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga matun atas kerawanya yang saya hormati Bu Wigati Ningsih sebagai mentor dari Bu Junita, dan juga yang saya banggakan peserta pelatihan Bu Junita Indah Sulistianingrum SPD ya. Dan juga selamat sudah sampai ke tahap-tahap ini sudah sampai tahap terakhir penyusunan rancangan. Kemudian disampaikan nanti mungkin ada masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan rancangan. Sudah siap sambil menyiapkan? Akhirnya Bu Yunita, panggilannya ya? Intan tapi namanya Jadi nanti Rintan. teknisnya peserta Bu Yunita paparan waktu 10-15 menit, tapi saya harapkan singkat waktunya tetapi tuntas, poin-poin penting tersampaikan. Kemudian juga runtut gitu. Dan setelah itu kami mohon statement penguatan dari Bu Mentor Bu Wigati Ningsih, kemudian juga statement dukungan agar ada jaminan bahwa rancangan ini nanti dapat dukungan sehingga dapat terselesaikan. Dan setelah itu kami mohon masukan dari Pak Insinyur Agus Rianto MSI untuk penyempurnaan rancangan ini. Sudah siap Bu Yunita? Siap Pak. Baik, kalau sudah siap monggo waktu dipersilahkan. Monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau Bapak Insinyur Agus Rianto MSI selaku penguji atau narasumber, Ibu Wigati Ningsih SPD selaku mentor, dan Bapak Dr. Sudalma MSI selaku coach yang telah meluangkannya untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi yang akan saya paparkan hari ini. Perkenalkan, nama saya Junita Indah Sulistianingrum, kelompok 4, nomor absen 40, angkatan 100. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Minat Membaca untuk meningkatkan didik dalam memahami isi bacaan pada siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Urut Sewu. Rancangan aktualisasi ini saya susun berdasarkan identifikasi beberapa isu yang terjadi di SD Negeri 1 Urut Sewu. Isu yang pertama adalah rendahnya minat peserta didik. Sana, Mbak. Share-nya belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh ya. Sudah, Pak. Bentar. Kelihatan nggak, Pak? Belum kelihatan Mbak Yunita. Ya. Belum terlihat. Share screen-nya nggih, belum. Nah, share screen-nya belum.
Bentar, Pak. Yang kelihatan Mbak Yunitanya. Oh, saya nggak, Pak. Nah, baru Oh, baru kelihatan. Baru Iya. proses. Oke. Diulangi atau dilanjutkan, Pak? lanjut aja. Oh, oke. Lanjut saja. Oke. Dan aktualis ini saya susun berdasarkan beberapa isu yang terjadi di SD Negeri 1 Urut Sewu. Yang pertama adalah rendahnya minat peserta didik dalam membaca yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pak, Belum belum itu? nampak, Mbak. Belum nampak. Tadi belum dibuka, kali dibuka dulu, Mbak. Ini sudah, Pak. Buka dulu PowerPoint-nya. Coba diulang lagi, di stop screen dulu. Oh, iya, Pak. Ya, bisa. Baru sekarang mulai. Ya, belum, Mbak. Sudah, ini baru jalan. Ya, oke. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas 4. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran peserta didik dalam mengumpulkan tugas di masa pandemi pada kelas 4. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam menggunakan bahasa yang sopan ketika berada di sekolah. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran peserta didik untuk ikut menjaga keindahan lingkungan sekolah pada siswa kelas 4. Di sini terdapat peringkatnya. Untuk isu nomor 1 mendapatkan peringkat 1, untuk isu nomor 2 mendapatkan peringkat nomor 2, isu nomor 3 mendapatkan peringkat nomor 3, kemudian isu nomor 4 mendapatkan peringkat keempat, dan isu nomor 5 mendapatkan peringkat kelima. Di sini ada 3 isu yang tertinggi, kemudian 3 isu ini saya analisis menggunakan bentar, Pak. Menggunakan analisis isu USG atau urgency, seriousness, and growth. Di sini untuk isu nomor 1 yaitu rendahnya minat peserta didik dalam membaca yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam memahami isi bacaan kelas 4 mendapatkan peringkat pertama. Untuk isu yang kedua, kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan mendapatkan peringkat ketiga. Untuk isu nomor 3, rendahnya kesadaran peserta didik dalam mengumpulkan tugas di masa pandemi mendapatkan peringkat nomor 2. Sehingga setelah dianalisis menggunakan analisis USG ini, didapatkan isu prioritas atau isu utama, yaitu rendahnya minat peserta didik dalam membaca yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam memahami isi bacaan untuk siswa kelas 4. Kemudian ini adalah kondisi saat ini. Kondisi saat ini yang terjadi di kelas 4 SD 1 Urut Sewu adalah rendahnya minat peserta didik dalam membaca. Yang setelah dianalisis ternyata ini terjadi karena kondisi pojok baca kelas kurang terawat dan kurang optimalnya guru mengaktifkan pojok baca kelas. Di sini ada contoh fotonya, foto untuk pojok kelas 3. Dan kondisi saat ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik dalam memahami isi bacaan yang didukung dengan nilai rata-rata siswa semester 1 dan 2 dalam materi memahami isi bacaan. Nah, berikut adalah nilai rata-rata kelas 3. Ini adalah nilai rata-rata kelas 3 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.4 tentang memahami teks bacaan dan menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Di sini siswa yang nilainya di atas KKM pada semester 1 ada 4 siswa. Kemudian pada semester 2 menurun menjadi 3 siswa. Untuk siswa yang nilainya sama dengan KKM, untuk jumlah siswa pada semester 1 ada 2, kemudian di semester 2 meningkat menjadi 3 anak. Untuk siswa yang nilai di bawah KKM ada 9 anak, dan di semester 2 tetap masih 9 anak.
Nah, sehingga banyaknya anak yang nilainya di bawah KKM ini tentunya saya akan memberikan suatu kegiatan agar menarik minat baca siswa yang diharapkan nanti nilai hasil belajarnya bisa meningkat. Nah, di sini ada analisis masalah menggunakan fishbone. Analisis masalah di sini ada beberapa faktor, yaitu man, material, metode, dan milieu. Faktor man-nya ada tiga komponen di sini, yaitu yang pertama adalah tidak adanya pustakawan, sehingga siswa tidak pernah ke perpustakaan untuk membaca buku. Yang kedua adalah kurang optimalnya guru dalam mengaktifkan pojok baca. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman guru mengenai buku yang diminati siswa. Untuk faktor material di sini ada dua. Yang pertama, belum tertatanya buku bacaan di pojok baca kelas sesuai dengan serinya. Yang kedua adalah kurangnya buku bacaan yang menarik minat siswa. Untuk faktor metode di sini ada dua. Yang pertama, belum adanya strategi yang menarik untuk mengajak anak untuk membaca. Yang kedua adalah model pembelajaran jarak jauh yang menghambat tumbuhnya minat baca siswa. Untuk yang keempat, untuk faktor lingkungan, yang pertama adalah kurangnya peran orang tua dalam menyediakan buku bacaan untuk anak. Dan yang kedua adalah kurang terawatnya lingkungan pojok baca kelas. Sehingga melalui fishbone ini diperoleh penyebab utama terjadinya rendahnya minat baca siswa sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk faktor man, yaitu kurang optimalnya guru dalam mengaktifkan pojok baca kelas. Untuk faktor material, yaitu kurangnya buku bacaan yang menarik minat siswa. Untuk faktor metode, belum adanya strategi yang menarik untuk mengajak anak membaca. Untuk faktor lingkungan, yaitu merawatnya lingkungan pojok baca kelas 4. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, saya membuat 5 kegiatan untuk memecahkan isu tersebut. Yang pertama adalah membuat pojok baca yang menarik dan menyenangkan sehingga dapat menarik minat baca siswa. Yang kedua adalah kegiatan bacepa atau baca cerita pagi. Ini guru membacakan cerita rakyat setiap hari Senin dan Jumat sebelum pembelajaran. Kemudian untuk yang ketiga adalah kegiatan Busumba Poli atau buat kesimpulan bacaan pohon literasi. Kegiatan ini anak diajak untuk membuat kesimpulan dari bacaan yang telah dibaca. Kemudian dari kesimpulan itu nanti ditempelkan pada pohon literasi. Untuk yang keempat, mengaplikasikan cerita yang telah dibaca ke dalam gambar. Untuk yang kelima, kegiatan evaluasi bebalang atau benar baru pulang. Kegiatan ini nanti guru evaluasi berupa bacaan dengan beberapa pertanyaan yang terkait dengan bacaan tersebut. Kemudian anak yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan boleh pulang, sedangkan anak yang belum bisa menjawab kembali mencoba menjawab 1 kali. Namun bila masih belum bisa menjawab juga, maka pertanyaan akan dengan pertanyaan yang lebih mudah agar anak bisa langsung pulang. Nah, ini rancangan kegiatan saya. Yang pertama adalah membuat pojok baca yang menarik dan menyenangkan. Di sini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua adalah sosialisasi kepada siswa kelas 4 mengenai penggunaan pojok baca. Yang ketiga adalah penataan pojok baca kelas 4. Yang keempat adalah pengaktifan kegiatan pojok baca kelas 4. Di sini keterkaitan substansi mata pelatihan sudah ada semua, yaitu nilai aneka dan juga manajemen ASN, pelayanan publik dan juga BOG. Untuk kegiatan yang nomor 2, kegiatan bacepa atau baca cerita pagi, terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua adalah menyiapkan draft materi cerita rakyat dan gambar yang akan dibacakan setiap pagi. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan bacepa. Yang ketiga adalah
kegiatan Busimba Poli atau membuat kesimpulan bacaan pohon literasi. Tahapan kegiatannya di sini ada 4. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyiapkan buku bacaan yang akan dicari kesimpulannya oleh siswa. Yang ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan untuk menulis kesimpulan. Dan yang keempat adalah melaksanakan kegiatan Busimba Poli. Kegiatan yang keempat, mengaplikasikan cerita yang telah dibaca ke dalam gambar. Tahapan kegiatannya di sini ada 4. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyiapkan buku bacaan yang akan diaplikasikan ke dalam gambar. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan untuk digunakan siswa dalam menggambar. Yang keempat, menempelkan gambar yang sudah jadi pada mading sekolah. Kegiatan yang kelima adalah kegiatan evaluasi bebalang atau benar baru pulang. Di sini tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua menyiapkan lembar bacaan dengan beberapa pertanyaan terkait bacaan. Yang ketiga melaksanakan kegiatan evaluasi bebalang. Untuk kegiatan tersebut saya juga sudah menyusun jadwal yang akan dimulai besok hari Kamis tanggal 29 Juli dan berakhir pada tanggal 10 September 2021. Kemudian bukti fisiknya nanti akan saya lampirkan yang berupa foto, video, gambar siswa, evaluasi. Sekian rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya sadar masih banyak kekurangan dari rancangan yang saya buat ini, dan saya berharap adanya arahan, saran, dan juga masukan dari Bapak Ibu sehingga rancangan ini dapat menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunita paparannya. Saking semangatnya tadi belum di-share sudah Iya, Pak. disampaikan. Nggak apa. Lupa, Pak. Baik, nggak apa. Jadi total sampai harus ngulang-ulang tadi masih di bawah 15 menit. Oh iya, Pak. 13 menit lebih 23 detik masih. Iya, Pak. Baik, jadi itu yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu sekalian, apa yang jadi rancangan dari Ibu Yunita. Dan untuk berikutnya kami mohon statement penegasan dari Ibu Mentor Ibu Wikatiningsih SPD dan juga statement dukungan Ibu. Monggo, waktu dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wikatiningsih, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Urut Sewu. Pada dasarnya saya sangat setuju dengan dan mendukung dengan apa yang dirancangkan oleh Ibu Yunita selaku guru kelas 4 SD Negeri 1 Urut Sewu, yaitu tentang menumbuhkan minat baca. Karena kita tahu tujuan akhir dari membaca adalah memahami isi bacaan. Tetapi pada kenyataannya belum semua siswa itu dapat mencapai tujuan tersebut. Sehingga dengan apa yang dirancangkan oleh Ibu Yunita tadi, yaitu menumbuhkan minat membaca pada anak, maka akan tercapailah tujuan akhir dari membaca itu, yaitu memahami isi bacaan. Sedangkan yang rancangan yang akan dibuat adalah tentang pojok baca. Saya sangat setuju sekali. Dengan adanya itu, nanti minat baca anak akan semakin tumbuh dan anak akan semakin senang dan tertarik, sehingga akan sering membaca dan akan tercapailah tujuannya, yaitu memahami isi bacaan. Dan kita tahu kalau kelas 4 itu adalah tentang penanaman konsep. Jadi kalau anak itu sudah senang dengan membaca, maka konsep yang akan ditanamkan oleh guru kelas 4 akan semakin mudah. Demikian yang jelas, kami sangat mendukung sekali. Baik. Terima kasih. Baik, maturun Bu Wikatiningsih, Bu Kepala Sekolah.
atas statementnya, dukungan dan dukungan nanti karena ini dengan dukungan itu ada jaminan gitu bahwa bisa dapat diselesaikan. Baik, kemudian berikutnya kami mohon arahan dan masukan dari Pak Agus. Monggo Pak. Mbak, yang kami hormati, apa ini agak ketelengsut nih. Bu Yunita ya. Yang kami hormati Ibu Wigati Ningsih SPD selaku mentor. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Sudarma MSc selaku coach, dan yang saya banggakan Mbak Yunita Indah yang baru saja menyampaikan rancangan aktualisasinya. Pada kesempatan yang baik ini saya sudah mengamati dari analisis isu yang ada, kemudian bisa mendapatkan core isunya dan didiagnosis dengan diagram Fishbone, kemudian muncul gagasan-gagasannya agar anak didik ini lebih optimal di dalam minat bacanya. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi dan Pak Coach tadi, bahwa membaca ini merupakan suatu hal yang penting untuk sebagai sumber ilmu pengetahuan terhadap anak didik, sehingga anak didik itu bisa meningkat pengetahuannya dengan biasa dengan membaca, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Ya. Namun demikian, saya ingin mengoreksi sedikit tentang karya intelektual ini, yang barangkali ini nanti akan dimasukkan di arsip negara. Oleh karena itu, saya selaku narasumber, saya ingin memberikan masukan agar karya ini menjadi lebih bagus gitu. Maka kami persilakan Mbak Yunita untuk bisa men-share screen untuk dokumen RA-nya yang dalam Word. Silakan. Bisa Mbak? Oke. Mbak Yunita, mungkin bisa dilihat nama saya di situ tercantum di halaman pengesahan. Ya, oh sudah dirubah ya? Sudah saya ganti Pak, maaf Pak, keliru. Maaf Pak. Kecele aku tadi malam soalnya namanya bukan itu, takon sih sudah dirubah ya udah. Ya Pak, maaf Pak. Kalau begitu coba dibuka identifikasi isu halaman 23-nya. Mbak Yunita kok ngerti nak harapan tak koreksi? Saya lihat punya teman Pak, oh ternyata punya saya keliru gitu. Saya pikir tahu aliran kebatinan saya. Ini dari identifikasi isu, mungkin lebih bagusnya nanti bisa Anda tambahkan satu kolom lagi tentang sumber isu. Atau kalau kolomnya tidak muat, nanti Anda tambah di bawahnya isu itu sumber isu, Mbak, ya. Karena apa? Karena salah satu terkaitan dengan agenda 3 itu adalah salah satu poin penilaian yang harus diberikan pada peserta lasar. Sehingga mungkin barangkali itu langsung di-enter saja, mungkin langsung dituliskan sumber isu. Coba ditulis, Mbak. Di bawah ini, Pak? Ya, di bawahnya. Bukan, langsung di itu undo dulu. Di sampingnya itu Romawi 4 itu di-enter aja. Identifikasi di sampingnya kelas 4 itu kelas 5 itu. Nah, itu kelas 4 di enter gitu. Terus sumber isu.
Sumber isu titik 2 ya. Kira-kira rendahnya minat peserta didik dalam membaca yang mempengaruhi hasil belajar ini kira-kira sumbernya apa nih? Nah, nanti di apa? Apa coba? Biar nanti Pak Coach juga biar memberikan masukan ya. Apa? Kalau hasil belajar ini tentunya dari daftar nilai kelas 3, Pak. Berarti kalau rendahnya minat ini, kalau rendahnya minat ini berdasarkan saya wawancara Bang. Ya, kalau menurut Pak Coach, Pak Sudalma, kira-kira ini sumbernya apa Pak? Kenapa? Baik, sumber isi itu Pak Bu Yunita, sumber isi itu pada materi agenda 3 PUG, ya, TP sama manajemen ASN. Jadi ini sumber ya maksud saya ini dengan rendahnya minat peserta didik membaca ini masuk di dalam Board of Government atau pelayanan publik atau apa ini Pak? Kalau orientasi pada peserta bisa di pelayanan publik gitu. Ya, mungkin bisa satu pelayan publik. Ini WUG ini juga perlu karena ini bukan tanggung jawabnya guru aja tapi juga anak saya itu punya anak itu sekarang sudah mulai diajari membaca itu. Berarti kalau WUG dan mungkin pelayanan publik ya. Itu. Nah demikian pula yang lain nanti isu yang 2, 3, 4, 5 juga didiskusikan gitu ya Mbak ya sehingga nanti ini ada sumbernya. Ya dikasih warna merah dulu. Ya. Kemudian coba lihat matriknya Mbak. Lihat matriknya. Kalau dari lihat matriknya ini kegiatan yang pertama nanti saya beritahu, kemudian kegiatan yang selanjutnya Mbak perbaiki sendiri ya. Oke. Itu yang output yang kelompok 4 itu, kolom 4 tersedianya pojok baca itu di copy paste. Kemudian dimasukkan ke depannya kontribusi kolom 6. Kolom 6, Mbak. Kolom 6, Mbak. Nah, itu di situ. Ya, tersedianya ini dapat memberikan kontribusi. Dapat memberikan kontribusi. Dapat memberikan kontribusi terhadap PC. Terhadap PC Mbak, bukan misi, PC saya. Terhadap PC titik 2. Apa kira-kira PC ini wis Mbak tentu mungkin urung. Dereng Pak. Adanya di atas Pak. Langsung bla-bla dulu aja, bla-bla saya. Oke. Bla-bla, bla-bla ya titik-titik. Oh, ngaten. Nah, itu badalah. Dan sesuai misi ke bla bla juga. Ya, ada bla bla juga. Udah lainnya dihapus bawahnya itu. Oh, nggih. Ya, lainnya dihapus dulu. Isinya kolom 6 itu hanya itu. Jadi sesuai dengan nama kolomnya apa Mbak? Coba dibaca itu. Terhadap visi-misi organisasi ya. Apa? Kontribusi terhadap visi-misi organisasi. Berarti outputnya itu berkontribusi terhadap visi dan misinya apa nanti? Misinya dicocokkan dengan apa Mbak? Output. Organisasi ya Pak? Oh enggak. Jadi misinya nanti disesuaikan dengan apa Mbak? Output Pak. Outputnya apa tuh? Tersedianya pojok baca. Nah itu nanti kira-kira visinya kan ada 6 atau 5 toh? Nggih. Sing nyerempet karo pojok baca kira-kira misi keberapa ngono ya? Nggih, Pak. Nanti 6-6-nya visi aja mleboke nang kolam kono kabeh ngebang-ngebaki. Sing rada nyerempet ya, misalkan misi ketiga atau misi berapa gitu ya. Nggih. Oke. Itu nanti yang kolom 6 itu isinya hanya itu setiap kegiatan. Kemudian yang kolom 7. Kolom 7 di copy paste dari kegiatannya itu membuat pojok baca yang kegiatan yang di bawah kolom 2 itu di copy paste, itu langsung di copy paste kan langsung masukkan ke kolom 7 ya, jebret. Oke.
langsung akan memberikan penguatan. Nah, judul kan penguatan tuh. Akan memberikan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi apa enak ya Bu, termasuk mungkin yang sing cocok nek pojok bacai termasuk apa? Yang cocok apa di sana ya nanti ya. Oke. Tak kira itu nanti yang kegiatan kalau dari segi nilai anekanya sudah oke, sudah semuanya sudah masuk. Terus kemudian coba dinaikkan sedikit Mbak. Turun berarti turun. Ini sore. Saya pengen melihat pelayanan publik hasilnya. Udah oke, betul. Saya rasa itu nanti yang kegiatan 2-3 jenengan betulkan sendiri ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Dan yang penting adalah di dalam aktualisasinya nanti ada dokumen videonya, Mbak, sehingga Mbak Yunita nanti misalkan pas sedang contohnya kegiatan sosialisasi ya. Sosialisasi nanti dipoto di video di shooting ya. Itu sedang melakukan sosialisasi mekanisme itu ya. Sedang mojok di pojok baca sana, baru baca dengan murid-murid ya toh. Dan ini murid-muridnya supaya akrab karo muridnya, maca seneng ya toh. Aja murid iki gawe tegang, nek gawe tegang kok dhek macane ora masuk nanti. Mungkin barangkali gitu. Ya saya rasa itu selamat untuk mengaktualisasikan ini nilai-nilai aneka dan menghabituasikan, semoga akan menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Waktu saya kembalikan lagi pada Bapak Sudalman selaku bos. Baik, matur senior masukannya. Bu Yunita di stop share dulu Bu. Bu Yunita sudah apa yang jadi masukan Bu Agus tadi sudah clear paham? Sampun Bang. Itu tentang sumber isu tadi pada kolom identifikasi isu itu ke-5-5-nya dikasih sumber yang sesuai. Jadi sumber isu itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 yang sesuai dengan materi agenda 3 PUG, PP dan manajemen ASN. Kemudian juga untuk materi kegiatan di kolom 6 dan kolom 7 di semua kegiatan. Ya, Pak. Oke, clear? Ya, Pak. Baik, kalau gitu dan mohon Bu Katiningsih kami mohon tetap didampingi sampai selesai. Dan mudah-mudahan nanti pojok bacanya itu bisa terus, tidak hanya pada diklat ini kemudian berhenti gitu, tapi bisa berlanjut sampai terus sehingga nanti kemampuan baca siswa itu meningkat, bisa dipertahankan, kemudian akhirnya nilainya juga berimbas pada nilai, kan gitu. Baik, terima kasih Bu Katiningsih atas rawuhnya dan juga dukungannya, supportnya kepada peserta kami Bu Yunita. Dan terima kasih Pak Agus atas masukannya dan selamat Bu Yunita, terus direvisi dan kemudian dilaksanakan dan ingat untuk jangan lupa bukti-bukti manajemennya di foto dan video. Foto untuk yang tertulis, laporan tertulis, video untuk laporan yang nanti dipresentasikan pada akhir. Mudah-mudahan nanti bisa 30 hari ke depan itu bisa terwujud. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pada rangkaian seminar pada hari ini ke 10 sesinya, mulai dari tadi jam 7:30 lebih sedikit sampai sekarang jam 14:18. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih saya aturkan ke Pak Sony dan waktu saya kembalikan Pak Sony. Monggo matur nuwun. Terima kasih atas kegiatan pada hari ini. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Sudalma, terima kasih juga buat Bu Wikatiningsih dan juga Mbak Yunita. Dan setelah ini Bu Wigati dan Mbak Yunita bisa leave room atau meninggalkan ruangan ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus, masukan matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Pak. Matur Pak Sony. Nggih. Pak Sony ya. Iya. Pak Sony, terima kasih. Nggih. Sami-sami Bapak. Kemudian Pak nggih. Pak Sudalma, terima kasih. Matur Pak, matur nuwun.
ketemu. Sampai ketemu, kemudian segera ketemu fisik Pak ya. Kemudian Ya. Itu wigatining sih. Monggo Mbak Yunita, sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih ya Pak. Ya oke, saya lab dulu ya. Oke. Terima kasih Bapak ya, atas waktunya. saya izin lab Pak. Ya, terima kasih Bapak Sutono, silakan. Mentore reso live. Mah gur ngilo ae. Yul, ewang ono bukake lawang Yul. Oh. Urung nemu lawange. Kekunci ra iso metu. Oh wes. Wes ketemu lawange. Selanjutnya Yul. Wes. Udah. Udah. Iki rekote tak anu ya, tak stop. Stop.